I will fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradisa Ananta, NIM 17042174, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan mengenai decision support system terkait administrasi publik. Sebelum menjelaskan decision support system dalam administrasi publik, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari decision support system. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai decision support system. Decision support system atau sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Adapun tujuan dari decision support system ini, yang pertama yaitu membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur, mendukung penilaian manajer dalam mengembangkan suatu inovasi di dalam suatu sistem. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. Adapun jenis-jenis decision support system DSS ini yaitu yang pertama, mengambil elemen informasi, menganalisis suatu file dan menyiapkan laporan dari berbagai file, memperkirakan dari akibat keputusan, mengusulkan keputusan dan membuat keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan di suatu instansi pemerintahan atau dalam suatu perusahaan. Decision support system ini dirancang dengan benar untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi dengan suatu sistem berbasis perangkat lunak interaktif dalam membantu pengambilan keputusan dan mengoptimalisasi informasi yang berbasis data, mentah, dokumen, pengetahuan atau pribadi, atau model bisnis dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam mengambil suatu keputusan di suatu organisasi pemerintahan atau perusahaan. Selanjutnya, di dunia kerja, implementasi decision support system ini sering digunakan karena teknologi aplikasi sistem ini berbasis web yang dapat diakses di mana saja dan sangat membantu suatu organisasi, pemerintahan dan suatu perusahaan di dalam meningkatkan efektivitas pekerjaannya dan memberikan pelayanan publik yang baik kepada suatu masyarakat. Nah, kaitannya dengan administrasi publik, decision support system ini banyak dikaitkan dengan sistem informasi manajemen karena sama-sama mengolah data yang efektif dan efisien di dalam suatu organisasi. Administrasi publik sebagai suatu bentuk pengadministrasian kepada masyarakat dilakukan dengan baik, maka banyak instansi pemerintahan memanfaatkan decision support system ini dalam memberikan suatu pelayanan publik. Di sini saya akan mencontohkan suatu instansi pemerintahan yang menerapkan suatu decision support system DSS dalam manajemen akademikanya. Berbagai proses dalam manajemen akademika, proses pengambilan keputusan banyak bergantung pada penerapan DSS pada saat sekarang. Hal itu dapat dilihat dengan keputusan penerimaan mahasiswa baru, evaluasi prestasi dan yudisium dan penentuan mahasiswa berprestasi di suatu instansi pemerintahan yaitu di kampus atau universitas. Berbagai basis data dikembangkan oleh fakultas atau unit kerja, aktivitas akademika dan pengembangan masing-masing dalam penerapan koordinasi matriks. Yaitu di sini saya akan menjelaskan ada 4 pengembangan koordinasi matriks dalam decision support system. Yang pertama, berbasis data sumber daya manusianya, yang mana para pegawai atau para pekerja akademikanya itu pengambilan absennya itu dengan menggunakan aplikasi sidik jari. Yang kedua, basis data akademikanya dikelola dalam kelompok aplikasi sistem informasi manajemen berbasis data yang dikenal dengan aplikasi SIPEN dan aplikasi SIPEMAS. Yang ketiga, berbasis data aset dan sarana prasarana dikelola dalam kelompok aplikasi sistem informasi sarana prasarana. Yang terakhir, bagian keuangan yang dikelola oleh sistem informasi keuangan SIMPEU. Nah, adapun instansi pemerintahan yang menggunakan decision support system berbasis web ini salah satunya yaitu Universitas Airlangga Surabaya. Di universitas ini, pengembangan pendidikan dan pengolahan universitas dengan memanfaatkan IT disebut dengan ICT, Information Communication and Technology, dalam pengolahan universitas yang efektif dan efisien. Decision support system Universitas Airlangga dilakukan dalam menunjang beberapa hal. Yang pertama, pendayagunaan unit sistem informasi manajemen
fakultas, pendayagunaan operator, direktorat, unit, lembaga atau badan, membangun sistem terintegrasi, dan memperkuat sarana dan strategi informasi manajemen yang lebih canggih. Pengolahan data dengan DSS ini didukung dalam mengevaluasi di Universitas Airlangga dalam manajemen akademik, pengambilan keputusan yang bergantung pada DSS yang telah dikembangkan seperti pada penerimaan mahasiswa baru, evaluasi prestasi akademik seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ini dapat terlihat dari segala informasi mengenai kampus yang kita dapat akses melalui www.unair.ac.id. Adanya juga WiFi hotspot sebagai bentuk perkembangan Universitas Airlangga ini. Dan kita ketika mau mengetahui alamat email dosen bisa diakses melalui internet. Nah, ini saya ada satu gambar yang mana ini salah satu contoh perkembangan decision support system di dalam Universitas Airlangga. Ini adalah satu gambar ini merupakan suatu gambar yang memuat tentang server farm kampus C Direktorat Sistem Informasi, yang mana pada gambar ini dapat dilihat membantu pengelolaan ICT terlaksana dengan baik dan mendorong tercapainya aplikasi SIM Unair berjalan real time. Real time di sini berjalan kapan saja waktunya tanpa ada batasan. Real time secara online dan up to date. Nah, seperti ini. Nah, ini di Unair Universitas Airlangga. Nah, di kampus saya, Universitas Negeri Padang juga ada memanfaatkan era zaman modern seperti Unair tadi, yaitu dengan adanya portal AC.id dalam mengambil KRS, melihat informasi seperti KKN, dan adanya e-learning Universitas Negeri Padang. Dan sivitas akademika di Universitas Negeri Padang sudah terakses oleh sistem informasi IT. Dilihat pada aktivitas registrasi mahasiswa baru, mahasiswa lama yang berlangsung pada pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa yudisium secara online. Perkembangan sistem informasi manajemen tentunya memberikan perubahan terhadap suatu instansi pemerintahan yang kita lihat pada saat sekarang, mempermudahkan pemberian pelayanan publik. Pemberian informasi yang sudah terangkum dalam suatu aplikasi atau website yang telah disediakan. Pemanfaatan decision support system ini memberikan kekuatan besar, powerful, yang dapat mendukung pengambilan keputusan dengan fleksibel dan adanya perangkat lunak dalam suatu instansi seperti laporan gaji bulanan pegawai di Universitas Negeri Padang yang sudah adanya file dimuat dalam suatu file. DSS mampu mempertajam proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan website atau data di suatu organisasi agar tercipta koordinasi proses kegiatan eksternal dan internal yang lebih akurat ke depannya dalam administrasi publik. Jadi sedikit kesimpulan bahwa dengan adanya decision support system ini dalam administrasi publik dapat membantu suatu instansi pemerintahan atau organisasi dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya, seperti yang saya contohkan di universitas tadi. Ada dua universitas, yaitu Universitas Negeri Padang dan Universitas Airlangga, yang sudah memanfaatkan program decision support system ini dalam kegiatan kerjanya dan dalam memberikan pelayanan publik dalam segala kegiatannya sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena dengan bantuan like, comment, dan subscribe dari teman-teman semua membantu saya ya pengambilan keputusan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, dan subscribe.